Mencengangkan, aksi Ivan Gunawan mengembalikan uang 900 juta dari 1 miliar pemberian pihak robot trading DNA Pro ke Bareskrim Polri kemarin. Uang ratusan juta tersebut dikembalikan Igun bersamaan dengan dirinya memenuhi panggilan polisi untuk diperiksa terkait kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang dilakukan pihak robot trading ilegal DNA Pro. Igun diperiksa selama 3 jam dan menjawab 16 pertanyaan. Lantas, seperti apa status Igun dalam pemeriksaan kemarin? Benarkah jumlah uang DNA Pro yang dikembalikan Igun jumlahnya kurang dari 1 miliar rupiah? Lalu, bagaimana nasib uang 1 koper yang diterima Rizky Bilar dari co-founder DNA Pro Stephen Richard? Benarkah Bilar juga mengembalikannya pada momen dirinya diperiksa tanggal 20 April mendatang? Sementara itu, DJ Una yang juga terseret dalam pusaran kasus robot trading DNA Pro dan kabarnya telah dijadwalkan polisi untuk diperiksa, justru melaporkan pihak DNA Pro ke polisi. DJ Una menempuh langkah tersebut karena ia mengklaim dirinya sebagai korban. Di sisi lain, kekasih Indra Kents yaitu Vanessa Kong mangkir dari panggilan polisi yang dijadwalkan kemarin. Sang ayah Rudianto dan adik Indra Kents yaitu Natasha Kusuma juga mangkir. Lantas apa alasan ketiganya mangkir dari panggilan polisi? Benarkah ketiganya akan dijemput paksa polisi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terseret dalam pusaran kasus robot trading DNA Pro, artis Ivan Gunawan akhirnya memenuhi panggilan polisi kemarin. Didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin, artis sekaligus desainer yang biasa disapa Igun ini menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri selama 3 jam. Dicecar 16 pertanyaan oleh penyidik, diakui Igun bahwa hubungannya dengan DNA Pro bersifat profesional kerja sebagai brand ambassador dan dikontrak selama 3 bulan, tapi tidak langsung berhubungan dengan co-founder. Menurut keterangan polisi, status Igun dalam pemeriksaan kemarin masih sebagai saksi. Ya ninggalin nih, ya ninggalin. Mundur ya. Jangan ninggalin. Jalan lagi. Andi. Jangan ngebut. Kiri. Lihat belakang. Mas, mobil. Mas Igun siap diperiksa ya? Mas Igun bener mas kalau promosiin DNA Pro? Jadi hari ini saya memenuhi panggilan Bareskrim Polri di dalam permasalahan sangkutan saya bersama dengan masalah DNA Pro. Jadi tadi saya ditemani oleh kuasa hukum saya Bang Sandi Arifin. Jadi saya sudah melakukan dan menjawab kurang lebih sekitar 20 pertanyaan. Sudah saya jawab dengan sangat kooperatif. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story gitu. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara
artis dan DNA Pro. Baris Krim Polri hari ini telah memanggil saudara IG, dan saudara IG sudah mendatangi penyidik, memenuhi panggilan untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dilakukan pemeriksaan penyidik mulai pukul 15 sampai dengan 18.00 WIB. Selama 3 jam proses pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan diajukan 16 pertanyaan seputar perannya sebagai brand ambassador. Selama menjadi brand ambassador, diketahui saudara IG menerima fee sebesar 1,90 juta atau 1,090 miliar. Fee ini dijadikan sebagai barang bukti untuk disita oleh penyidik. Igun mengaku ia telah menerima fee dari DNA Pro sebagai brand ambasadornya sejumlah 1,90 miliar rupiah. Namun yang dikembalikan Igun kemarin hanya 900 juta rupiah. Igun mengembalikan uang tersebut setelah ia mengetahui bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang diduga dilakukan pihak DNA Pro alias uang haram dan bukan rezekinya. Igun merasa menyesal atas apa yang telah terjadi. Tapi ia memetik hikmah dari peristiwa ini bahwa sebagai public figure, dirinya jangan sampai mudah percaya dan tergiur oleh nominal yang fantastis, perlu dilakukan cek-recek terlebih dahulu. Jadi, total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya, hari ini saya kembalikan. Saya kembalikan, saya laporkan kepada Bareskrim. Intinya adalah saya tidak merasa bahwa itu merupakan rezeki saya. Dan di sini satu pelajaran besar yang bisa saya ambil sebagai public figure adalah betapa pentingnya kita bisa lebih tahu dan tidak mudah percaya dengan siapapun yang mau memakai jasa kita sebagai endorser atau sebagai model iklan atau apapun itu. Nominalnya saya rasa tidak etis kalau saya menyebutkan nominalnya berapa. Mungkin Mbak bisa tanya dengan penyidik, tapi yang sudah saya lakukan, berapa yang sudah saya terima, saya kembalikan semuanya tanpa ada kurang. Oh, 1 miliar, Pak. Kontrak untuk 3 bulan, bener ya, Pak? Tapi yang dikembalikan berapa? 900 sekian karena potong pajak ya? 900 berapa, Pak? Sorry, Pak. Oh iya, karena dipotong dia seolah-olah buka account, dia buka account. Buka account di DNA Pro, Pak. Seolah-olah jadi membernya. Iya, dia dibayar untuk jadi brand ambassador. Yang jelas dari hasil pemeriksaan tadi, setelah selesai dilakukan, dia mengakui menerima aliran uang ke dia. Sejumlah tadi saya sampaikan 1,90 juta. Itu diakui dan itu selanjutnya dikembalikan karena itu kan berupa aliran dana yang diduga adalah hasil dari tindak pidana yang alasannya yang bersangkutan tidak tahu. Tak hanya Igun, artis Rizky Bilar juga telah dijadwalkan untuk diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada tanggal 20 April 2022. Nama Bilar terseret dalam pusaran kasus DNA Pro pasca dirinya menerima uang pecahan Rp100.000 sebanyak 1 koper yang ia terima dari Stephen Richard, co-founder robot trading DNA Pro. Konon, uang tersebut diberikan kepada Bilar sebagai kado kelahiran buah hati pertama Bilar dan Lesti. Lantas, benarkah
Bilar akan mengikuti jejak Igun mengembalikan uang sekoper tersebut kepada polisi? Berita Iya, yang udah beredar 20 April, Mbak. Udah 20 April kali. terkait Rizky Bilar Pak yang menerima uang 1 koper itu penjadwalannya kapan Pak izin? Itu nanti minggu depan. Hari apa Pak? Tanggal berapa? Ya, Tanggal berapa Pak? sabar. Tanggal berapa Pak izin Pak? Nah, nanti kita kasih tahu. Nanti kami komunikasikan kembali, tapi yang pasti insya Allah akan hadir seperti yang sebelumnya kami hadir di Bareskrim. Kita sudah masalah lalu, nggak ada masalah. Ya udah nggak hidup lagi loh namanya. Tinggal bagaimana kita membela dia dengan baik. Terus perlu termasuk ya dan selanjutnya bahwa setiap cobaan kan kita tidak mungkin melampaui batas kemampuan kita. Tapi Kak Bilar akan coba tetap kooperatif ya Kak ya? Oh iya dong, sebagai warga negara yang taat peraturan saya harus selalu hadir memenuhi panggilan yang ada. Kalau memang pihak yang berwajib untuk keterangan dari saya, pasti saya akan memberi keterangan sejelas-jelasnya tanpa kurang atau tanpa dilebihkan. Oh, itu aja ya. Makasih ya Kak Bilar. Kalau itu memang uang yang diberikan adalah hasil dari tindak pidana atau kejahatan ini, pasti akan dilakukan penyitaan, ya. Jadi bukan masalah ini, semua uang, semua aset yang berasal dari tindak pidana itu akan dilakukan penyitaan sebagai barang bukti. Heboh, Ivan Gunawan mengembalikan uang 1 miliar rupiah milik DNA Pro. Lantas benarkah di tengah pemanggilannya oleh polisi, DJ Una juga melaporkan pihak DNA Pro ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Mengejutkan, aksi Ivan Gunawan mengembalikan uang 900 juta dari 1 miliar rupiah DNA Pro kepada polisi. Tak kalah mengejutkan, langkah DJ Una melaporkan pihak DNA Pro di tengah namanya terseret dalam pusaran kasus robot trading DNA Pro. Mengklaim dirinya sebagai korban, DJ Una melaporkan pihak DNA Pro ke Mabes Polri hari Rabu, tanggal 13 April 2022 atas dugaan penipuan hingga DJ Una mengaku mengalami kerugian sekitar 700 juta rupiah. Menurut pihak DJ Una, jumlah tersebut merupakan nominal yang belum dikembalikan pihak DNA Pro dari total investasi DJ Una dan keluarganya sekitar 1,3 miliar rupiah. Kita mendatangi Mabes Polri atas nama DJ Una untuk melaporkan PT DNA Pro Academy dan saudara Hoki Irjana yang telah diduga melakukan tindakan perdagangan robot trading ilegal dan telah memberikan bujuk rayu kepada korban DJ Una dan keluarga dan teman-temannya, dan kita akan secara resmi melaporkan ke Mabes Polri hari ini. Ya, kita sudah menyiapkan sejumlah bukti dana yang disetorkan ke DNA Pro, ya, di mana akunnya itu atas nama DJ Una. Jadi DJ Una bersama keluarga dan teman-temannya menempatkan dana di rekening tersebut. Jadi kita ini juga korban dari ini. Total dana yang ditempatkan oleh Mbak Una, keluarga dan teman itu 1,3. Yang berhasil kembali di withdraw itu sejumlah 623 juta sekian, 623 juta, yang 700 jutanya hilang. Di sisi lain, nama DJ Una sudah masuk dalam daftar pemanggilan pihak polisi
dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang yang diduga dilakukan oleh DNA Pro. Nama DJ Una menjadi salah satu dari beberapa nama dari kalangan selebriti. Terkait pemanggilan pihak kepolisian, DJ Una mengaku akan kooperatif dan memenuhi panggilan kepolisian pada tanggal 21 April 2022. Namun, ia mengklaim dirinya juga menjadi korban dalam kasus DNA Pro. DJ Una juga membantah tudingan bahwa dirinya menjadi afiliator dan brand ambassador. Mbak Una bukan afiliator, dia korban. Dananya dan teman-temannya dan keluarganya bahkan tidak bisa ditarik, ya, begitu. Jadi bukan affiliator, juga bukan brand ambassador. Karena ketika DJ Una menghadiri kegiatan-kegiatan yang diundang oleh PT DNA Pro, itu hadir sebagai seorang DJ profesional, ya, sebagai seniman, dan itu ada kontraknya, ada bayarannya, ya. Jadi bukan brand ambassador, ya. Jadi murni korban ya, Pak? Murni korban, ya. Murni korban, dan kita berharap supaya dengan sungguh Mabes Polri, dan kita tahu penyidik Mabes Polri sangat profesional, kita sangat yakin persoalannya akan diungkap tuntas sampai ke akar-akarnya. Ya, kita pasti datang, ya. Kita sudah berbicara dengan DJ Una untuk kooperatif terhadap panggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Jadi kita pastikan kalau kita terima surat undangannya, surat panggilannya, pasti kita datang. Sampai saat ini belum menerima undangan dari pihak Mabes Polri, dari Bareskrim Mabes Polri. Geger aksi Kalina membongkar dugaan perselingkuhan Vicky Prasetyo yang membuatnya memilih bercerai dan menobatkan Vicky sebagai pria yang sudah 24 kali kawin cerai. Benarkah Vicky tidak trauma untuk menikah lagi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, mulai dari Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, and subscribe. Heboh, langkah cepat DJ Una melaporkan pihak DNA Pro saat namanya terseret dalam pusaran kasus robot trading DNA Pro. Seakan berlomba dengan proses hukum atas kasus robot trading Binomo yang juga melibatkan kekasih Indra Kents bernama Vanessa Kong. Vanessa Kong dan sang ayah Rudianto P yang telah ditetapkan menjadi tersangka mangkir dari panggilan polisi yang dijadwalkan kemarin. Diakui polisi, kuasa hukum Vanessa, Rudianto, dan adik Indra Kents yaitu Natasha Kesuma meminta pihak penyidik untuk menjadwalkan ulang pemanggilan atas ketiganya. Polisi telah menjadwalkan kembali pemeriksaan ketiganya tanggal 18 April 2022 untuk Rudianto P dan Vanessa Kong, sedangkan untuk adik Indra Kents yaitu Natasha Kesuma dijadwalkan diperiksa tanggal 20 April 2022. Ada surat dari kuasa hukum ketiganya minta untuk dijadwalkan ulang. Jadi oleh penyidik untuk saudara RP dan VK itu dijadwalkan hari Senin tanggal 18 April 2022. Sedangkan NK itu dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Nah, aturan kan pasti ada perintah untuk membawa untuk dihadirkan ke penyidik. Berarti akan dipanggil secara paksa ya, Pak? Ya. Akan dijemput secara paksa? Ya, kami mengharapkan yang bersangkutan patuh terhadap panggilan daripada penyidik untuk tetap hadir. Paksa adalah yang terakhir akan dilakukan kalau yang bersangkutan tetap mangkir dalam pemanggilan atau untuk hadir dalam pemeriksaan penyidik. Pihak kuasa hukum Vanessa Kong mengungkap alasan ketidakhadiran mereka kemarin dan meminta untuk dijadwalkan ulang karena mereka tengah mengumpulkan bukti-bukti
terkait adanya dugaan aliran dana dari Indra Kents ke saku Vanessa dan Rudianto Pay ayahnya. Pihak Vanessa dan Rudianto mengaku siap untuk hadir pada hari Senin, tanggal 18 April, sesuai yang telah dijadwalkan ulang oleh penyidik. Juga Natasha Kesuma, adik Indra Kents, siap hadir pada hari Rabu tanggal 20 April 2022. Lalu benarkah kondisi Vanessa Kong mengalami gangguan psikologis pasca ditetapkan menjadi tersangka? Diketahui kemarin dari segi psikologis agak sedikit tertekan, tapi ya bagaimanapun dia wajib untuk ya kuat dan melalui cobaan ini seperti itu. Untuk hari ini adalah pemanggilan ya Pak Rudianto Pay dan Vanessa Kong. Ya kebetulan hari ini memang saya tadi sampaikan melalui surat untuk penundaan terlebih dahulu. Ya dengan alasan kita lagi mempersiapkan ya bukti-bukti terkait dengan transaksi keuangan yang ada dan juga serta Vanessa pun juga sedang mengumpulkan juga bukti-bukti terkait transaksi keuangan yang ada. Seperti itu. Termasuk tidak terbatas juga untuk mengumpulkan barang-barang yang mungkin dahulu pernah diterima dari IKA, seperti itu sedang dipersiapkan semuanya. Dan juga memang kita menyusun dokumen-dokumen untuk sebagai bahan pembelaan juga untuk klien saya. Siapapun mungkin akan menjadi keberatan ya, karena memang dalam hal ini tidak ada namanya transaksi sedemikian rupa sebagaimana disangkakan yang menyembunyikan, mengalihkan dan lain semuanya, tidak ada seperti itu. Itu yang menjadi titik keberatannya Vanessa. Tentunya sangat dipahami mereka dalam kondisi hubungan pacaran. Kalau misalnya ada saling belanja, saling bayar-bayaran, itu hal yang wajar seperti itu. Itu yang ada di dalam benaknya Vanessa ya. Karena juga mungkin ada barang-barang yang diberikan oleh Indra yang mungkin Vanessa rasakan itu adalah hal yang wajar, akan tapi menjadi kondisinya berbeda kalau dalam perkara ini. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.